welcome to film kita yang review Suka-suka kita. Hai, kita Oke, lagi. kita lanjut bahas film Baru banget lumayan. kemarin kita tonton ya. Ya, Iya. Betul. Wow, Yang baru tayangnya di keluar. tanggal 20 September 2023 dan Yes. film horor Indonesia. Wow. Betul sekali. Yang Iya. judulnya adalah Kisah Tanah Jawa. Pocong Gundul. Ya, kalau kita dengar film pocong, kayaknya kita kan sering kali ya dengar Iya, iya. film pocong ya. Pocong, Betul sekali. Pocong. Pocong. Gas, Dan tidak judulnya agak umum, kemarin gimana ya? pocong. Iya. Pocong gundul gitu. Mm-mm. Gimana lihat rambutnya tuh pocong ditutup. Ya, kenapa tuh ya dia bisa gundul? Tapi kalau kita tahu pocong, tapi yang menarik itu ada judulnya sih ya, Kisah. Tanah Jawa. Jawa. Itu udah. Ini udah famous lah ya. Ya. Buat yang suka cerita-cerita horor Untuk gitu. Risa Saraswati, banyak banget franchise horor di Danurnya. Sekarang Kisah Tanah Iya. Jawa udah mulai juga Iya. membuat film nih akhirnya. Film pertamanya berarti. Iya, Si ini Alwi bisa Suryadi juga. ya. Ya, sutradaranya Alwi Suryadi yang memang juga memproduksi Danur 1, 2, 3. Itu Betul. sama Alwi Suryadi juga. Kalau misalnya dia dan 1, 2, 3 dia akan membuat sampai ya akan ada scroll Iya, Ya, Betul. siapa tahu Kisah Tanah Jawa kan memang kalau kita lihat dari YouTube-nya, dari story-nya Om Hao kan ya. Stok Punya stok cerita yang banyak ya. horor banyak banget dan itu juga dari aslinya. Iya, Dia stoknya Jadi, kalau Danur 1, 2, 3 kan mungkin itu kan. Cuma maksudnya stoknya nggak jauh-jauh. Kalau kita Tanah Jawa kan kejadian Tanah Jawa kan banyak banget ya. Dan uniknya si pemerannya si Deva Mahendra ini kan namanya Hao Kurniawan dan si penulisnya juga Ya Om Hao. Om Hao juga Hao gitu. Jadi Karena kayak memang dari kisah nyatanya dia yang memang dialami, yang Yang diangkat sama dari dia. kisah Iya. sendiri ya. Tuh. Tapi benarnya di film ini sutradara itu berhasil membuat satu film awal yang akan ada film-film berikutnya. Betul, ya. kayak semacam fondasi gitu lah ya. Iya. Kayak misalkan kayak Kodrat gitu kan. Kodrat kan juga bilang awal banget kan karena nanti kayak tunggu kami lagi kan, Iya, the next ada betul. Kodrat the next gitu. Ini juga kayak membuka untuk film-film berikutnya gitu. Karena ini fondasi awal penting buat untuk melanjutkan orang-orang menonton selanjutnya kan. Betul. Yang udah cukup kuat sih menurut gue dari awal sampai akhir film ini kayak ya dia menceritakan benar-benar dari awal sampai benar-benar akhir tuh ini loh si Hao ini tuh punya kemampuan seperti ini. Gitu. Iya, lebih baik sih untuk tidak menggebor-geborkan sesuatu yang akan, maksudnya kalau misalnya emang mau di long life-in gitu ya, jangan terlalu digembor-gemborin sampai bikin kita naruh ekspektasi banyak gitu. Kayak sebenarnya tuh Lost Man Melati, kalau nggak salah Lost Man Melati itu mau digembor-gemborin bakal jadi kayak legend Indonesia gitu. Kayak si madamnya itu, madam melatinya pengen dibuat semacam kayak Susana gitu. Jadi kayak legend Indonesia horor gitu. Tapi ternyata karena memang terlalu banyak ekspektasi yang numpuk kali ya. Jadi kayak nggak memenuhi ekspektasi siapapun gitu. Ini nggak tahu ya. Iya. Mungkin beda-beda orang ya. Jadi memang Atau Lost Man Melati. kalau kita lihat dari sinopsisnya ini Hao yang diperanin sama Deva Mahendra yang memiliki kekuatan retrokognisi yang dimana dia bisa ke masa lalu, menuju ke masa lalu. Tapi memang biasanya dia pakai itu buat kayak Melihat benar-benar sejarah. gitu. Dia melihat sejarah. Semuanya dari sisinya tuh sejarah. Betul. Apalagi Jadi, Indonesia gitu. Ya, diceritakan dia itu butuh sesuatu benda yang kita sebut Alat sebagai katalis. Katalis. Ya, dia kayak media untuk bisa nih ke dalam mundur ke dalam waktu itu gitu. Menariknya biasanya kan kalau misalnya film-film begini kan dia tuh punya kemampuan A, kemampuan B. Nah ini tuh kayak kemampuan kembali ke masa lalu. Itu tuh kayak menarik untuk menjadikan ini jadi kayak apa ya? Kayak di time traveling ke belakang kan. Iya. Dan kan waktu lagi di perkuliahan yang dia bilang yang dia ciptakan itu tentang retrokognisi, itu kan ada yang cerita ini sama nggak dengan astral projection gitu. Dan itu kayak menarik banget buat aku gitu. Karena beda, astral projection itu kan sukmanya keluar. Kalau ini enggak, dia tuh sebagai menumpang aja. Dia menumpang ke badan orang lain gitu. Jadi Tapi melalui benda ya. Tapi dari situ jelas ya jalan ceritanya ya. Maksudnya kita ngerti ngerti gitu. banget ya. Menarik banget kan waktu kita ngelihat ada
dia sebagai yang memang saat itu sedang retrokognisi sama orang yang sedang dia tumpangi kelihatan dari cermin gitu. Tapi buat mereka teman-teman yang suka nonton film Conjuring 1 atau 2 pasti tahu banget nih ketika lagi dia buat seminar gitu kan. Kalau kita nonton Conjuring 2 kalau nggak salah, si siapa tuh? Si cowok sama cewek George itu yang buat seminar, tiba-tiba dia ada yang ngasih nanya tahu, minta tolong ya? Ada yang minta tolong gitu. Gue tuh inget banget wah nih gitu. Dan rupanya dia tahu bahwa si Awi ini sutradaranya juga suka banget sama Conjuring. Ini jadi kayak terinspirasi gitu. Keren sih. Gitu. Jadi suatu hal yang baru lah buat horor Indonesia. Jadi benar jadi pondasi banget ini. Kita jadi kayak penasaran lagi kisah Tanah Jawa apa lagi. Gimana kesannya nonton film ini? Tuh. Menurut gua cara pengambilan gambarnya keren sih. Betul. Itu ngebuat kita Itu betul banget. Gimana ya? Kayak tahu tuh bakal muncul, tapi dia ngasih sesuatu yang wah aja gitu. Kayak ini muncul nih, enggak. Muncul nih, enggak. Muncul nih, belum gitu kan. Baru Jadi kayak ngasih excited ke kitanya untuk nunggu-nunggu nih ya. Sebenarnya kita kayak tahu gitu, tapi kok menarik cara ngambil gambarnya. Gue juga bingung dong. Tapi ya, gue suka sih. Gue suka sama ini sih, suka sama hubungan si Ahau sama Rida ini sih. Ada mereka nggak cara penyajian hubungannya. Ya, mereka tuh kayak temenan, tapi gimana gitu, deket sama orang tuanya gitu. Tapi kayaknya itu dan mereka tuh saling lucu, membutuhkan satu sama lain. Gitu. Ini kayak saling ini sih, ini punya kemampuan, yang ini tuh dia coba support ya. Support gue suka sih. Itu yang membuat film ini bukan hanya seremnya, tapi ada nuansa kerjasamanya sih gitu antara berdua. Kalau gua justru kesannya adalah film ini diangkat dari adat Jawa. Itu yang bikin gue jadi kayak ngerasa kental banget Jawanya gitu. Jadi kayak mungkin orang-orang Jawa jadi kayak paham, oh ternyata ada seperti ini gitu kan. Dan kita yang nggak tahu sama sekali itu kayak keren banget, emes banget sih ternyata. Jadi serem itu malah nambah gitu. Jadi benar-benar lokalnya tuh, rasa lokalnya tuh dapat banget. Gue sedang membayangkan tiba-tiba dia yang keberapa gitu, dia bahas tentang family primbon. Kan tanah Jawa juga kan. Iya, bisa jadi juga gitu kan. Tapi emang sebenarnya subtitlenya ada bahasa Inggrisnya kan. Mungkin juga dia ada rencana mau keluar dan lain-lain, itu yang keren sih. Keluar. Iya, maksudnya dia Jadi bukan di Indonesia. Berarti kisah Tanah Jawa di luar Indonesia. Bukan. Bisa ada atau nggak bisa ya kalau gitu ya? Asal Jawa gitu ya. Di Jawa dong otomatis. Makanya primbon sama itu kan Jawa banget kan. Ya siapa tahu film yang Jepang itu apa? Apa Remember? Bukan filmnya si Juon ya? Iya. Juon itu yang bawa dari Amerika. Iya. Bisa jadi juga. Iya. Tapi kalau aku lebih kesannya tuh karena dia ngebawa cerita ilmiah juga sih. Maksudnya tentang kayak retrokognisi kan kita nggak pernah dengar sesuatu tentang itu kan. Dan untungnya memang dia ngejelasin dari awal. Ngejelasin, jadi kayak kita kan nggak apa-apa dia. Oh ini loh gitu. Seminarnya benar-benar berguna. Nyampe ya seminarnya dari lo buka. Tapi kalau seandainya mereka yang belajar tentang batin bawah sadar bahwa ada beberapa orang yang memang ini juga ada sainsnya gitu, ada penjelasannya juga gitu. Dan ada kemungkinan itu terjadi gitu. Iya. Ini menarik banget sih. Banget. Nah itu tadi kelebihannya. Ada nggak sih kekurangannya? Aku paling nemu satu kali ya. Pas aku bener-bener awal banget ya, pas scene kakeknya pun aku udah ngerasa ini kayak kok gelap banget ya. Entah kenapa. Emang bagus nih ya filter, saya kayak feels ininya nggak terlalu gimana ya, tapi bener-bener ngeliatnya tuh masih gelap, terlalu gelap banget gitu. Gitu emang kan latarnya 83 ya, 1983. Jadi ya mungkin menyesuaikan dengan ya pada saat itulah teknologinya digambarkannya seperti itu, mungkin di situ. Tapi ya gitu kayak ngeliatnya kok gelap ya, baru mulai udah. Iya entah kenapa gelap banget sih. Gue ini sih nggak tahu ya, karena pas gue nonton tuh ngebayang Pocong Gundul dari awal nih, nonton Pocong Gundul tuh kayak gimana mukanya tuh. Gue sedang mencoba berpikir gitu. Tadi Kak Asep bilang Pocong kan pakai ini kan, pakai kafan gitu. Kalau Gundul gimana gitu. Gue mencoba seperti ini. Gue kayak berasa nonton apa tuh? Ada kalau film-film yang karakternya emang kayak gitu.
Apa tuh beberapa Iya, ada beberapa. Lupa gue tuh namanya apa gitu. Oke, gitu. Ada lagi yang lainnya? Ya, gue sebenarnya sama kayak Dinda sih. Memang ada beberapa scene yang terlalu gelap tuh, jadinya kayak kurang aja. Apalagi yang bagian klimaksnya tuh menurut gue gelap banget. Ya sebenarnya memang nggak ada lampu sama sekali harusnya gitu kan. Nggak ada lampu di hutan, karena mungkin karena film gitu. Jadi gue kayak, tapi gelap banget gitu. Tapi serem sih. Gue juga bingung ya. Itu kan mereka berdua kan pergi kemana ya? Naik mobil kan. Tiba-tiba ujung-ujung balik lagi ke sumur itu tuh gue sedang bingung juga kan. Enggak, itu emang si sekolahnya emang di tengah hutan sana. Iya, karena emang dibangun di tengah hutan itu. Kan memang iya. Si pocong jadi emang Buddha tuh perjalanan ke sana tuh emang melewati hutan itu. Ke desa itu ya. Desa itu. Barulah sekolah ini. Ya karena gue kira tuh dia tuh kemana gitu, bukan ke sekolah itu. Enggak, itu emang dia tujuannya mau gali kuburan si ininya kan. Walisdi. Si Walisdi, si dukun saat itu Sakti Mandraguna nih katanya. Bikin perjanjian kan akhirnya dengan jin Banaspati. Ya. Dia ingin long life tapi posisinya ya meninggal. Gila sih. Tapi nah, itu keren sih tapi uniknya kan dia 10 tahun sekali kan. Iya. Gitu. Numbalnya 10 tahun. Dari Richard katanya. Wah, seru. Kekurangannya menurut gue ya tadi pertama ketika udah sebenarnya hampir semua film horor ya, ketika udah mulai kelihatan sosok yang nakutinnya itu udah nggak jadi serem lagi. Gitu kan, ketika udah mulai kelihatan pocong gundul yang udah face-nya jelas, itu jadi hilang takutnya. Apalagi ketika ngelihat ternyata mukanya itu mirip alien filmnya, kalau menurut gua ya. Mirip alien gitu kan. Mirip Star Wars gak sih? Alien Star Wars, terus yang film apa tuh yang pembunuhan Jack dan apa? Iya. Itu juga film Mortal Kombat juga hantu juga ada. Iya. Ya pokoknya mirip-mirip kayak gitulah ya, ada taringnya gitu segala macam gitu. Dan itu jadi oke. Nggak senyeremin awal mula gitu. Iya, betul. Gitu. Tapi ketika kelihatan. Tapi itu untungnya di ending sih. Gue lebih serem Iwakanya sih. Emang dia yang di dalam ini apa tuh? cermin. Cermin itu. Oh, yang cermin yang senyumnya dia creepy banget ya. Oh. Sebenarnya di kuburan juga serem loh. Parah. Dia tarik. Iya, enggak didorong. Ya. Itu juga serem. Ada serem semua deh pokoknya yang berbau pocong sebenarnya. Mungkin langsung ya, memorable di film ini apa? Kalau gue tadi ya, memorable gue adalah yang nanti kalau kalian yang udah nonton gitu, ini agak spoiler dikit. Jadi pas waktu dia buka tempat pengganti pakaian ya. Iya, kiranya. Baju itu keren banget. Gue juga gak nyangka tuh begitu. Enggak, gitu kita langsung ini muncul nih. Ini muncul nih. Ini muncul nih. Kapan dong? Kok ada apa nih? Dan ternyata yang muncul bukan setannya, masih bentuknya wujudnya normal sih. Gue untung bukan setannya, karena kalau setan yang siang-siang kan aneh nggak sih di mall gitu. Dan itu jadi menarik gitu. Jadi itu yang membuat berarti soalnya. Kalau gue yang member itu ketika dia mulai ada di kuburan. Pas mulai gali. Iya, pas mulai gali, pas tiba-tiba dia bangun. Anjir, itu kan sih apa tuh? Langsung di-grab. Itu yang gue langsung kayak takut banget. Pas itu gue juga takut berani. Pas dari mulai pala diangkat ya, kita udah mulai takutan gitu kan. Terus taruh lagi tuh sampai akhirnya pas dia bangun dia senyum kan. Dengan senyum. Lalu langsung gue hilang tuh si Hao langsung Hao-nya langsung kayak dia ketanam tanah. Iya, masuk ke dalam tanah lagi. Kalau gue yang memorable banget karena nih sama kayak film Danur, ingat gak sih kayak Danur tuh pernah kayak 3 kali nge-repeat adegan yang sama, kayak bangun tidur. Nah si Sari yang diculik juga, itu yang kata jarinya digigit. Anjir, gue kira tuh bangun tidur ada mamanya. Dan ibunya beneran ya? Terus mamanya juga kayak mama sumpah. Tuh gue langsung kayak kaget kayak anjir, gue langsung gak expect di situ sumpah. Gak expect sama sekali. Itu keren banget kalau menurut gue. Keren. Kalau aku sih pas adegan si Ridanya ini sih apa namanya pakai bawang putih. Oh iya. Itu kayak lucu aja gitu loh. Inisiatif banget lo ya. Dan beneran bawang putihnya tuh berguna. Gitu. Even ya walaupun udah tahu sih. Kira-kira tadi tuh kayak cuma ya udah buat menambahkan humor penonton aja, tapi ternyata dia kepake gitu di situ berguna. Kita pikir itu buat vampir doang kan? Iya. Tapi gue
satu lagi gue seneng sih ketika sutradaranya tuh ngebuat kan ini kan Kota Gunung kan susah kan sampai si lidahnya harus patah gitu. Artinya tuh kayak artinya itu bahwa ya ini emang susah gitu lawannya gitu. Make sense ya Kak jadinya. Nah, kalau lawannya gampang kan nggak seru kan gitu. Selesai itu. Selesai ya, tapi kan sampai patah itu. Dan gue senang pas di ending gitu. Iya itu emang di ending tuh emang bener kayak lu berjuang untuk melawan iblis ini gitu loh, nggak yang cuma sekedar berdoa terus selesai gitu. Enggak, lu emang lu percaya lu punya agama. Tapi itu tadi yang musuh lo dia bilang tidak segampang itu gitu. Ada nyanyi itu. Iya, betul. Teksnya kayak iya bener sih, musuh ya. Oke, berapa nilai dari film ini? Oke, gue jujur karena ini adalah fondasi awal dan gue yakin dan cukup berhasil buat buat orang yang akan tahu ini akan ada film-film selanjutnya, gue ngasih nilai 7,5 dari 10. Oke, kalau gue juga ngerasa 7,5 sama 7,5/10 karena seremnya dapet, terus juga jadi awal juga yang bagus buat film horor Indonesia. Ya semoga film horor Indonesia juga ngikutin hal yang kayak gini, yang ibaratnya horornya selalu fresh yang baru-baru kayak gini gitu. Walaupun terkesan dia dari dari 2013 kalau nggak salah, tapi horornya bener-bener yang kayak nggak terlalu lama banget dan nggak baru banget gitu. Latarnya bener-bener yang kayak itu. Dan jump-scare juga yang nggak terlalu kita bikin jadinya monoton. Iya betul. Malah ketebak malah kayak kaget. Kita yang udah ketakutan justru malah anjir malah jadi kayak gini. Banyak banget lagi pengen spoilerin tapi. Ya pokoknya itu banyak banget sumpah. Mau nonton sendiri aja ya. Ya udah jangan. Kalau aku di atas 7 tapi di bawah 8. Jadi tengah-tengahnya ya. Gue pengen kasih nilai tinggi tapi gue takut film yang berikutnya lebih bagus lagi. Jadi gue berharap yang berikutnya lebih bagus lagi. Jadi gue 7,5 dulu aja. Gitu 7,5 dari 10. Dan sebetulnya gue benar-benar menikmati film ini. Gitu dari mulai jump scare-nya seru gitu dan nggak menonton. Kita udah berharap-harap ada setannya, ternyata nggak ada setannya. Ditunjukinnya cuma di akhir gitu. Wah keren deh. Oke, kalau aku 7/10 dan aku juga benar-benar menantikan untuk yang berikutnya akan seperti apa. Karena menurut aku ceritanya itu menarik banget ya, inti cerita dari kisah tanah Jawanya. Habis itu dibumbui dengan banyak cerita lainnya, itu menarik banget. Oke. 7 dan 7,5 dan balik lagi 7,5, iya benar. Itu kayak mau ke 8 takut ya tadi kalau misalnya sekarang kita ngasihnya ini pertama langsung 8 ketinggian, nanti kita terlalu expect dengan selanjutnya itu ya 7,5/10. Berarti ya itu review dari film kita. Oke, dan buat teman-teman yang pengen kita nge-review film horor apa ya untuk menambah film-film horor semua mungkin bisa langsung aja di komen. Makasih juga buat yang udah subscribe. Betul. Udah komen juga, yang udah turut memberikan apresiasinya kepada kita semua. Oke teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.